Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas audit atas permodalan. Nah, langsung saja kita bahas. Kita sebagai KAP Jawud ini melakukan audit atas laporan keuangan PT Asuransi Asa Asuh atau PT Asuransi 3A untuk tahun buku 2021. Nah, di sini ada in-house statement-nya yang perlu kita highlight, itu terkait dengan siklus permodalan ya. Ada akun-akun utang bunga, itu untuk modal dari obligasi atau utang jangka panjang. Nah, di sini ada liabilitas jangka panjangnya. Ini juga ada liabilitas imbalan pasca kerja dan obligasi. Nah, ini yang akan kita highlight untuk permodalan ini. Nah, tahun bukunya itu 2021 yang unaudited. Nah, ini kita lihat ada 3 jenis liabilitas jangka panjang. Nah, selanjutnya kita bahas ke yang ekuitasnya. Ekuitasnya itu berarti ada modal saham dengan 500.000 per lembar dan lembar sahamnya itu adalah 100.000. Nah, di sini dalam ribuan ya. Harusnya ini adalah 100 miliar ya. Nah, kemudian ada tambahan modal di setor 50 juta ya. Kemudian udah itu saja ya. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Nah, di sini PT Asuransi 3A ini adalah sebuah perusahaan yang diawasi oleh OJK. Pada tahun 2020, perusahaan mengalami kerugian yang signifikan karena pandemi COVID. Nah, hal ini mengakibatkan modal perusahaan itu jatuh ya, 100 juta. Atau bisa kita bilang nih 100 miliar ya, dalam ribuan ya. Suatu kondisi yang melanggar ketentuan OJK. Untuk itu pada awal tahun 2021, OJK sudah mengirimkan surat kepada pemilik perusahaan agar melakukan setoran tambahan. Oke, setoran tambahan itu adalah 100 juta. Kemudian para pemegang saham mengirimkan convert letter. Kemudian atas Anda saat ini melakukan audit atas perusahaan, ya kita melakukan audit. Nah, ini informasi yang ini yang paling penting. Jadi sebagai auditor diminta untuk eh, meminta kesepakatan para pemegang saham ya. Kemudian Anda diberikan akta notaris RUPSLB ya, rapat umum pemegang saham luar biasa. Kemudian keputusan yang ada di RUPSLB itu sebagai berikut. Ada para pemegang saham itu menyetujui bahwa ingin menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nominalnya adalah 500.000 per lembar saham. Kemudian pemegang saham masing-masing akan menyetorkan nilai sejumlah kepemilikan mereka ya. Kemudian ini nama-namanya dan lembar dan persentasenya. Ada Tuan Hendrikus ya 50.000 dan Heraklius dan Nyonya Tuan Ampel ya masing-masing 25.000. Persentasenya 50% untuk Tuan Hendrikus dan masing-masing 25% untuk Heraklius dan Tunampel. Setoran akan disampaikan oleh para pemegang saham paling lambat itu adalah 30 Oktober 2021 ke escrow account yang akan ditentukan oleh manajemen. Untuk mempermodalan, Tuan Hendrikus akan melakukan penyetoran modal sementara. Itu sebesar 50 miliar ya. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2021, penyertaan modal sementara tersebut harus dikembalikan dalam jangka 5 tahun sejak penyetoran yang dilakukan. Atas penyertaan modal sementara tersebut, para pemegang saham sepakat perusahaan akan membayar bunga sebesar 10% per tahun yang dibayarkan tiap 30 Juni tahun berikutnya. Jadi ini pembayarannya itu tahunan bunganya. Nah, para pemegang saham juga menyetujui penerbitan obligasi dengan tenor 10 tahun dengan pokok utang 10 miliar dengan suku bunganya 12% per tahun untuk memenuhi rencana perusahaan membuka cabang pada beberapa provinsi. Obligasi ini direncanakan untuk tidak dilunasi sampai dengan jatuh tempo. Para pemegang saham menyepakati untuk memberikan kuasa kepada manajemen untuk menjalankan tindakan perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau kita analisis di sini, kita bisa lihat bahwa untuk yang penyertaan modal sementara ini, itu sebenarnya diklasifikasikan sebagai utang, karena bisa kita lihat di sini, dia ada bunga yang dikenakan atas penyertaan modal sementara itu. Nah,
kalau seperti itu kan tandanya bukan penyertaan modal sementara, justru itu adalah utang. Dan di sini juga diperkuat dengan argumen bahwa nanti harus dikembalikan dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, artinya kan ini sebagai utang gitu ya. Jadi ketika udah mendapatkan uangnya, kita harus mengembalikannya kepada Tuan Henrikus. Nah, ini lebih condong ke utang. Nah, oke. Analisis yang kedua adalah di sini ada penerbitan obligasi, kemudian di sini juga ada dikenakan ini ya, 12% bunga per tahunnya, dan kemudian ini ada tidak dilunasi sampai dengan jatuh temponya. Nah, ini berarti adalah obligasi yang dipegang sampai dengan tanggal jatuh temponya, karena ini tidak dilunasi ya. Jadi di sepanjang tahunnya itu dia nggak dilunasi, tapi dilunasinya pada akhir tahun jatuh temponya. Nah, ini diklasifikasikan sebagai held to maturity. Oke, lanjut kita ke pembahasan soal yang selanjutnya. Oke. Nah, di sini atas hasil RUU PSLB tersebut Anda meminta akta perubahan anggaran dasar perseroan. Manajemen menyerahkan akta tersebut. Akta tersebut sudah selesai dinotaris dan sedang dalam proses persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dari yang tersebut Anda memperoleh data bahwa komposisi pemilikan perusahaan dan perusahaan sebelum dan setelah penambahan modal sebagai berikut. Nah, jadi ini ada sebelum penambahan modal dan ada juga setelah penambahan modal. Nah, bisa kita lihat di sini persentasenya itu tetap ya, setelah dan sebelum. Nah, untuk jumlah lembar sahamnya ini meningkat 2 kali lipat. Yang tadinya untuk Henrikus 50.000, setelah ada penambahan modal ini meningkat ya 2 kelipatannya ya. Jadi 100.000, dan juga nih Heraklius dan Tuan Ampel itu meningkat kelipatannya. Nah, oke. Selanjutnya atas penambahan modal ini ya diminta rekening koran escrow account perusahaan untuk penyetoran modal berikut rekening koran yang dimaksud. Nah, jadi di sini ada rekening koran ya. Bisa kita lihat di sini itu secara ending balance ya itu adalah 50 miliar. Nah, di sini ada setoran dari Nyonya Tuan Ampel, Heraklius, dan Henrikus. Nah, ini untuk rekening korannya, dan atas setoran ini ya dibilang kemudian Anda memastikan jurnal yang telah dibuat oleh akuntan dari PT Asuransi 3A ini. Nah, akuntan telah melakukan jurnalnya itu sebagai berikut: kas di bank, kemudian modal saham. Nah, ini totalnya adalah 50 miliar. Jadi udah sesuai dengan rekening korannya. Oleh karena itu, di sini tidak ada yang perlu kita curigai ya dari transaksi tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang D. Untuk penyetoran modal sementara, Anda meminta bukti setoran oleh Tuan Henrikus. Perusahaan telah menyampaikan bahwa untuk setoran modal tambahan ini disetorkan ke rekening umum. Berikut rekeningnya. Jadi untuk ini ya, yang dilakukan oleh Tuan Henrikus yaitu penyetoran modal sementara itu akan dimasukkan ke rekening koran yang sifatnya itu umum. Nah, di sini ada rekening korannya. Nah, ini tanggal ini ya, tanggal 4 bulan 3. Nah, ini setorannya 50 miliar. Nah, di sini kan tanggalnya itu ada tanggal 4 Maret tuh. Ada 4 Maret. Nah, tapi sesuai dengan RUU PSLB yang tadi itu adalah tanggal untuk penerbitannya 1 Juli dan pembayaran bunganya itu adalah 30 Juni. Jadi kita mengikuti aturan yang di sini ya, mengikuti aturan yang di RUU PSLB. Itu kan kalau yang ini kan cuman
setoran saja, tapi berdasarkan RUU PSLB ini, itu dia lebih kuat sifatnya. Jadi bisa kita katakan untuk penyetoran tadi itu tidak diprioritaskan ketentuannya, tapi kita memprioritaskan ketentuan di RUU PSLB ini, yang mana nanti kita akan menghitung bunganya itu berdasarkan hasil penerbitan tadi, yaitu 1 Juli, atau bisa kita bilang itu dibayar 30 Juni di tahun berikutnya. Nah, lanjut. Oke, ini untuk jurnalnya ya, kas di bank, kemudian tambahan modal di store. Nah, tadi kan udah kita bahas bahwa sifatnya ini lebih condong ke utang jangka panjang. Oleh karena itu, nanti ini kita akan curigai ya, kita akan curigai jurnal yang dibuat oleh akuntan, sehingga ini perlu ada dikoreksi kalau berdasarkan analisis kita tadi. Kemudian ini ada pengakuan beban bunga dan utang bunga ini sebesar 2.500.000.000. Nah, ini kalau kita lihat pengakuan bunga ini udah benar gitu ya. Ya, berdasarkan yang di sini. Oke, berdasarkan utang bunga yang ada yang 50 miliar tadi ya, 50 miliar tadi itu dikenakan utang bunga sebesar, sebentar. Nah, tadi kan 50 miliar ya, dikenakan tadi 10%. Nah, di sini ya. 10%, 50 miliar, 10%. Nah, karena dimulainya tanggal 1 Juli, maka kan dia 6/12 ya. Jadi di sini bisa kita lihat 50 miliar dikalikan 10% itu kan 5 miliar ya. Kemudian dikalikan 6/12 berarti 2.500.000.000. Jadinya di sini udah benar 2.500.000.000 gitu. Ini nggak perlu kita curigai karena secara konsep ini udah benar gitu. Jadi menggunakan ketentuan yang ada di RUU PSLB. Nah, kemudian dari rekening tersebut Anda melihat bahwa terdapat setoran dari Globe Investment. Manajer keuangan menyampaikan bahwa itu merupakan pelaksanaan keputusan RUU PSLB terkait dengan penerbitan obligasi perusahaan. Obligasi tersebut digunakan untuk perluasan bisnis sehingga akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Perusahaan melakukan penjurnalan sebagai berikut. Nah, ini kita lihat nih, di sini dibilang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu kan obligasi ini dia nggak sebagai trading ya, jadi dilunasi pada akhir tahun jatuh temponya. Nah, oleh karena itu ini dikatakan sebagai obligasi yang sifatnya adalah held to maturity, artinya di akhir tahun jatuh tempo baru dilunasi gitu. Nah, untuk itu ketentuannya adalah ketika seperti ini klasifikasi dari obligasinya sebagai held to maturity, yang mana itu bukan merupakan trading obligasi, maka untuk pengakuan bebannya ini dia direct mengurangi nilai obligasinya, bukan diakuin sebagai akun terpisah beban penerbitan obligasi. Tapi kita debitkan akun obligasi ini, dia sebagai direct pengurang nilai harga jualnya. Nah, oleh karena itu nanti ini kita akan curigai dan akan kita lakukan jurnal koreksi apabila ada kesalahan. Kemudian Anda menyatakan mengapa tanggal pencatatan berbeda dengan tanggal masuknya uang. Manajer keuangan menjelaskan bahwa kebijakan perusahaan adalah mencatat pada tanggal transaksi. Kemudian dalam hal ini ada 3 hari sebelum settlement terjadi. Anda meminta bukti transaksi dan perusahaan memberikan bukti sebagai berikut. Nah, ini buktinya yang obligasi 10 tahun tadi. Nah, seperti ini. Nah, langsung aja kita bahas ini ya yang diminta ini. Ada prosedur tambahan, ada lengkapi kertas kerja dan susun jurnal koreksi. Nah, ini akan dibahas di part selanjutnya.